Kembali lagi berjumpa dengan kami Tribuners. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang masih setia mendengarkan perbincangan kami, baik itu yang di Facebook Tribun Batam, di YouTube Tribun Batam, dan juga di Instagram Tribun Batam. Tribuners, dengan dua narasumber saya yang hebat-hebat yang hadir di studio Tribun Batam, kita telah membahas sesi pertama tadi terkait dengan penanggulangan inflasi dan harga-harga di Provinsi Kepulauan Riau ini. Karena itu, kita ingin menyambung perbincangan kami dengan Kepala BPS Provinsi Kepri tadi terkait dengan harga menjelang Hari Raya Besar Keagamaan. Kita tahu bahwa harga-harga di hari-hari besar itu naik cukup signifikan. Karena itu saya menanyakan kepada Pak Kadis, seperti apa kira-kira Pak yang terkait dengan harga-harga ini? Bagaimana mengendalikan, karena ini menjelang hari-hari besar keagamaan kita lihat banyak juga para spekulan. Misalkan ini harga ini sudah habis barangnya katanya. Tahu-tahu nanti sudah menjelang apa ini langsung ada barang tetapi harganya cukup melonjak tinggi gitu. Nah, menjelang-jelang apa ini mereka bilang tak ada, tapi sudah mau menjelang hari H ini langsung ada nih barang ini entah dari mana. Apakah mereka di stok dulu atau bagaimana gitu? Karena kita tahu bahwa ada tim Satgas menyatakan tidak boleh menahan barang dan itu menjadi temuan, kalau itu ada menjadi temuan dan itu ada unsur pidananya gitu. Bisa dijelaskan kira-kira seperti apa langkah kita dari Disperindak, Pak? Ya, terima kasih. Untuk menjaga kestabilan barang-barang pokok utamanya pada saat momen-momen HBKN, Pak. Karena memang permintaan itu akan jauh meningkat di momentum HBKN, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Nataru itu ya. Itu berkisar sampai 20% peningkatannya memang untuk komoditi-komoditi tertentu, bahkan lebih gitu ya. Seperti kalau hari raya itu biasanya permintaan untuk membuat kue-kue ya, tepung apa segala macam itu telur gitu. Nah, itu pasti meningkat ya, Pak. Dan kami untuk menjaga itu selalu melakukan pengawasan, Pak. Pengawasan dan monitoring tidak hanya di level pemerintah tetapi dengan stakeholder terkait termasuk dengan Satgas. Ada Satgas Pangan dari Polda Kepri, ada Satgas Pangan juga dengan Polres Kabupaten Kota yang kita efektifkan melakukan pemantauan tidak hanya di tingkat distributor, di gudang-gudang, termasuk di gudang bulog pun kita melakukan pemantauan, tapi sampai ke pasar dan pengecer. Jadi kita memastikan bahwa tidak ada pihak-pihak yang melakukan spekulasi, menimbun barang, ya kan, mengambil momentum yang kemudian pada saat-saat tertentu baru dikeluarkan seperti yang Bang Syahar sampaikan tadi, gitu ya. Dan itu kita pastikan di Provinsi Kepri ini bisa terjaga, Pak, karena memang kita efektifkan terus pengawasan itu. Selain ketika momen-momen tertentu untuk mengintervensi pasar, kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Pasar murah ya. Nah, jadi pasar murah itu kita lakukan biasanya berbentuk fasilitasi. Fasilitasi itu kita bekerja sama dengan para distributor. Distributor yang di Kepri ini, Pak. Distributor yang ada di Provinsi Kepri bekerja sama, termasuk juga dengan BUMD, bekerja sama juga dengan Bulog, ya kan, bekerja sama juga dengan Bank Indonesia. Kita menggelar operasi pasar pada momen-momen HBKN itu untuk mengintervensi, dalam tanda kutip mengintervensi pasar, sehingga psikologis pasar itu bisa menyesuaikan dengan harga yang kita lakukan pasar murah tadi. Pasar murah ya. Gitu. Dan ini acap kali dilakukan sehingga memang itu terbukti efektif ya, Pak. Menjaga inflasi ini Bang Syahar, Pak Darwis ya. Kita tuh seperti menjaga tekanan darah. Seperti menjaga tensi darah. Tensi. Tak boleh terlalu tinggi, tak boleh juga terlalu rendah, gitu kan? Nah, kita jaga tuh. Iya, jadi makanya harus stabil gitu. Ya kan di 120 per 80 atau 90 gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi memang ya itulah yang harus kita hadapi gitu. Nanti terlalu rendah juga akan menjadi problem juga, termasuk nanti kawan-kawan di hulu, di petani gitu ya. Ya kan daya beli masyarakat juga menjadi menurun gitu ya kan. Nilai jual di tingkat petani juga rendah, kasihan juga petani begitu. Jadi memang ini kita jaga supaya smooth begitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga kaitannya dengan bagaimana strategi pengendaliannya, kan begitu? Iya. Nah, Kepri melalui TPID itu ada strategi 4K.
4K itu Pak 4K. ya. Hmm. Apa itu 4K? K yang pertama, ketersediaan pasokan. K yang Hmm. kedua, kelancaran distribusi. K Hmm. yang ketiga, keterjangkauan harga. Yang Hmm. keempat adalah komunikasi yang efektif. Nah, Hmm. ini dipastikan keempat K ini itu semuanya harus terpenuhi di Provinsi Kepri. Baru kita bisa menjaga tensi inflasi tadi, gitu. Tidak terlalu Hmm. tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalau Itu ya. harga pasti akan sangat terpengaruh dengan supply. Ketika Supply. supply terganggu, Iya. maka harga pasti Hmm. akan naik kan, Pak? Iya. Begitu. Iya. Hmm. Maka harus juga dipastikan distribusinya lancar. Nah, kelancaran distribusi itu juga Hmm. harus dijamin oleh pemerintah. Bagaimana kita yang Kepri ini bukan sebagai daerah penghasil, Hmm. yang semuanya didatangkan dari luar, tapi logistik pengiriman barang-barang kebutuhan pokok di Ya. seluruh wilayah di Provinsi Kepri ini itu Hmm. dapat dipastikan lancar dan Lancar itu bisa ya. sampai ke seluruh pulau yang penduduknya ada. Bayangkan Pak Bang Siar, kita ada pulau 2.408 pulau Ya. di Kepri. 394 pulau diantaranya berpenghuni. Maka kita harus menjamin di 394 pulau yang ada penduduknya tersebut, Hmm. barang kebutuhan pokok tersedia. Selain Iya. tersedia, juga terjangkau harganya. Nah, Terjangkau itulah yang harganya. kita lakukan, Pak. Nah, gitu Iya. kan. Hmm. Nah, yang menjadi tantangan itu tadi, kita bukan daerah penghasil, kemudian Hmm. daerah geografis kita yang pulau-pulau, jauhnya minta ampun gitu ya, Iya. kendala musim, cuaca, transportasi dan lain sebagainya itu Iya. menjadi tantangan tersendiri untuk Kepri. Untuk Gitu. Kepri ini. Nah, terus bagaimana Pak untuk mendatangkan ini? Apakah kita juga ada kerjasama misalkan dengan produsen atau bagaimana Iya. Pak itu? Itu bagian dari strategi ketersediaan pasokan tadi, Pak. Jadi di ketersediaan pasokan tadi, program utama kita adalah membangun kerjasama antar daerah dengan daerah penghasil. Setidaknya hari ini di Provinsi Kepri itu masih ada 17 KAD atau kerjasama antar daerah yang masih aktif nih Hmm. dengan provinsi lain, dengan daerah penghasil lainnya, gitu. Kita sadar kita tidak bisa hanya menggantungkan kerjasama dengan satu daerah, Iya. karena untuk satu komoditi saja, misal contoh tadi cabai itu kita ada kerjasama dengan Sumatera Utara, ada kerjasama dengan Sumatera Barat, ada kerjasama dengan Jawa Tengah, Jogja gitu, bahkan Bahkan sampai ke Sulawesi Utara NTB ya. dan Sulawesi Utara. Ya. Kemarin waktu ada gejolak Cabai. harga cabai kita datangkan dari Sulawesi Utara Sulawesi pakai Utara. pesawat, Pak. Pakai pesawat ya. Pesawat. Nah, begitulah effort kita bagaimana menjaga supaya pasokan itu tersedia di kita, Iya. yang kemudian berpengaruh nanti dengan keterjangkauan harga. Begitu, Pak. Baik Pak Kadis, ini tadi kan ada 4K ini, ketersediaan, kelancaran, keterjangkauan, dan komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh Dinas Iya. Bapak kepada OPD di kabupaten kota. Ketika misalkan persoalan ini masalah cuaca misalkan, Iya. seperti apa kira-kira memasok terkait dengan barang-barang kebutuhan pokok ini ke daerah terluar misalkan Anambas dan Natuna Pak? Iya. Dengan kondisi seperti ini, apakah ini sudah kita menjalin kerjasama di sana dengan distributor atau gimana Pak? Terkhusus mungkin yang sangat dibutuhkan di sana, Iya. kebutuhan yang sangat di sana. Jadi kita kan sudah memetakan, Pak. Baik itu distributor yang ada di 7 kabupaten kota, termasuk jalur transportasinya. Jadi khusus untuk Natuna dan Anambas yang sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca, apalagi di musim utara, maka solusi yang paling tepat yang kami lakukan adalah dengan memanfaatkan jalur tol laut, Pak. Hari ini melalui pemerintah kita memfasilitasi tol laut di pulau-pulau terluar 3T. Ya kan, itu rutenya Jakarta, Jakarta Patimban, Patimban masuk ke Kijang, Kijang baru ke pulau-pulau. Letung, Anambas, Pulau Tiga, Ranai dan sebagainya. Keliling balik lagi. Itu 1 bulan itu 2 kali tripnya. Dan itu disubsidi oleh Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi disitulah juga kemudian menjamin kelancaran stok logistik masuk dari daerah asal sampai ke pulau-pulau kita yang di Natuna dan Anambas sana. Kemudian memastikan dengan subsidi tadi maka harga bisa ditekan. Iya, Begitu. iya. Jadi tantangan kita untuk di Natuna dan Anambas insya Allah bisa terselesaikan
dengan jalur tol laut tersebut. Selain tentunya jalur-jalur lain juga kita perhatikan. Kan tidak sedikit juga barang-barang kebutuhan pokok itu masuk dari kapal-kapal angkutan laut dari Tanjung Pinang, Iya, iya, dari iya. Batam, Mm-mm. termasuk juga ada yang menggunakan kapal-kapal penumpang, kan ada beberapa komoditi yang tadi sifatnya mudah busuk yang Mm. kemudian diperlukan karena di sana mengalami kekurangan seperti Mm. sayur, ada juga yang masuk dari Batam, dari Tanjung Pinang gitu Iya. Mm. ke Natuna dan Anambas, termasuk cabai tadi begitu. Tapi Pak, Mm. kita sudah memitigasi bahwa cuaca musim utara itu kan kita sudah dapat perhitungkan di bulan-bulan akhir tahun gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, betul, Pak. maka kita harus stokis komoditi Mm. seperti Bulog itu pasti sudah standby beras Iya. di musim-musim itu untuk 4-5 bulan ke depan harus cukup di sana. Nah, Mm. termasuk komoditi yang lain gitu. Mm. Jadi kita sudah harus stok dulu di musim-musim itu memang untuk kecukupan sekian bulan ke depan sampai dengan musim Mm. utara selesai. Dan itu sudah kita Kira-kira apa ini Pak mitigasi. yang Pak Aris yang mungkin mereka butuhkan itu tidak bisa diadakan mereka. Kalau misalkan pernah kemarin liputan anggota saya yang di sana saya lihat mereka ada juga cabai, ada juga sawah tapi sedikit gitu Iya. ya. Nah, kira-kira yang sangat-sangat mendesak gitu yang tentunya itu diperhatikan dari pihak Bapak sebagai yang mewadahi kabupaten kota ini. Yang paling pokok itu beras, Pak, ya. Karena Beras ya. beras itu kan memang makanan pokok kita gitu Iya, ya. iya. Makanya itu kontribusi Hmm. bobot inflasinya juga sangat tinggi ya Pak Darwis ya. Iya. Hmm. Nah, tapi kita alhamdulillah terbantu dengan Bulog. Hmm. Jadi Bulog hari ini pun suplai Hmm. berasnya pokoknya setiap kami cek di lokasi gudang Bulog itu insya Allah selalu standby untuk 3-4 bulan ke depan itu aman gitu. Nah, kemudian komoditi-komoditi yang lainnya yang Hmm. masih memungkinkan adanya substitusi itu aman, Pak. Artinya kalaupun memang seandainya masuk musim utara dan ternyata di sana cabainya belum panen gitu ya, Hmm. tetapi Iya. kita usahakan ada cabai kering yang menjadi substitusi masyarakat di sana begitu. Hmm. Tetapi kita upayakan untuk tetap kebutuhan masyarakat itu ada, Pak. Hmm. Walaupun mungkin jumlahnya mungkin bisa menyesuaikan lah ya. Dan kita juga mendorong di sisi hulunya dengan kawan-kawan di ketahanan pangan. Jadi ketika musim-musim itu mungkin sudah diatur masa tanamnya sehingga panen untuk masyarakat di sana itu menyesuaikan dengan kondisi di sana. Ketika nanti mungkin masuk musim utara, Iya. Hmm. kebutuhan cabai itu mereka harus dari Anambas sendiri gitu kan. Nah, Iya, harus dari iya. Natuna sendiri gitu Hmm. karena akan sulit mendatangkan dari luar. Dari luar. Ya kan, menunggu lama cabainya pula busuk kan begitu kan. Iya, iya, Nah, betul. gitu. Naik pesawat Naik mahal. Pesawat pesawat mahal gitu. dan Inflasinya pesawat malah tinggi. tidak setiap hari kan gitu kan, Pak. Iya. Nah, itu Pak. Hmm. Jadi itulah upaya-upaya kita yang memang tadi gambarannya tidak mudah gitu ya, tapi harus Iya. kita lakukan. Begitu Hmm. Bang Tia. Seperti apa kira-kira koordinasi kita dengan dinas di sana? Dinas di sana, Disperindak di sana ya Iya, iya, tentunya. iya. Mungkin laporannya atau apa gitu, Pak, ke Iya, Bapak gitu. betul. Jadi Nah, tadi kalau hmm. untuk harga laporan Hmm. tuh harian, Pak. Hmm. Jadi kan kontributor kita di 7 kabupaten kota itu adalah bagian dari dinas kabupaten kota. Jadi staf yang ada di dinas kabupaten kota itu menjadi kontributor Hmm. yang turun di pasar-pasar yang telah kita tunjuk untuk memonitor harga-harga beberapa komoditi yang menjadi catatan, mengirimkan ke kita. Jadi kalau secara koordinasi untuk pantauan harga sih sebenarnya ada setiap hari gitu ya. Nah, Hmm. untuk koordinasi ini Pak, tadi itu kan kita sampaikan strategi yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Itu bagian dari situ sebenarnya gitu ya. Dan Hmm. koordinasi itu tidak hanya sebatas antara dinas provinsi ke dinas kabupaten kota, tetapi ke seluruh stakeholder. Termasuk Hmm. komunikasi efektif yang hari ini kita lakukan. Ini bagian dari komunikasi efektif. Komunikasi Ada efektif proses ya. edukasi di Hmm. sini yang disampaikan Pak Darwis tadi, ada Iya. sosialisasi yang kita lakukan, maka kawan-kawan media juga menjadi Hmm. bagian untuk bagaimana menjaga ekspektasi dan memberikan suasana psikologis pasar. Karena sangat berpengaruh Iya. loh Bang Siar. Maaf Iya. cakap Bang Siar ya, walaupun tidak ada Hmm. gejolak harga di Provinsi Kepri, tapi ketika kawan-kawan media memberitakan mungkin mengambil atau mengutip isu yang ada di Jawa, walaupun tidak terjadi di Kepri, Di Kepri ya. tetapi itu Hmm. sangat mempengaruhi psikologis pasar. Betul. Ketika Bang Sihar nanti menginformasikan melalui Tribun, oh akan ada terjadi kenaikan cabai karena di Jawa sana Sudah naik gitu. sudah naik gitu kan, Hmm. maka mungkin besok pedagang naikkan cabai Pak, walaupun belum naik Hmm. gitu.
Ya, maka psikologis pasar itu Sangat sangat mempengaruhi ya. dipengaruhi sangat oleh mempengaruhi. berita-berita. Maka pada Hmm, kesempatan yang berbahagia ini kami sangat senang diundang iya, oleh kawan-kawan Tribun untuk memberikan masukan tidak hanya kepada masyarakat, kepada stakeholder kita yang biasa kita kerjasama, tetapi iya, juga ke kawan-kawan media. Nah, iya. makanya itulah mungkin harapan kita ya Pak Darwis ya, supaya Siap. mungkin Hmm, kawan-kawan media juga kooperatif dan memberikan hmm. informasi-informasi yang memberikan psikologis pasar yang baik gitu. Satu lagi nih Pak, Hmm. Pak Kades yang mau saya tanyakan. Ini kan saat ini kita melihat bahwa harga-harga itu satu daerah dengan daerah lain, tak usah jauh-jauh lah Mhm, misalkan lingkungan iya, dekat-dekat aja. Mereka bisa harganya itu berbeda-beda beda-beda. gitu. Seperti apa kita melakukan Mhm, intervensi terkait dengan harga-harga ini supaya mereka jangan ada yang harganya sangat jomplang jauh gitu. Apakah ada aturan mmm, untuk bisa mengintervensi ini atau memang diserahkan kepada mekanisme pasar, Pak? iya. Jadi harga itu Heeh. memang tidak sama Hmm. walaupun dalam satu komoditi. Di Hmm. dalam satu pasar Hmm. saja masing-masing kios berbeda. Iya. Iya, Nah, heeh. di satu Hmm. kios saja harga pagi dan harga siang juga berbeda, Pak. Iya. Nah, gitu. Jadi masalah harga itu sangat fluktuatif sekali, Heeh. gitu ya. Hmm. Pemerintah Hmm. tidak bisa mengintervensi kecuali menetapkan head. Untuk komoditi tertentu seperti beras, ya kan, kemudian minyak goreng Hmm. itu ada head, harga eceran tertinggi. Yang tidak boleh adalah menjual di atas harga eceran tertinggi. Kemudian Hmm. ada juga beberapa komoditi yang ada harga acuannya. Iya, iya. Ada harga acuannya. Nah, di situ, Hmm. Pak. Karena memang komoditi itu pun, Pak, banyak sekali jenisnya. Bapak cerita Hmm. cabe. Cabe itu macam-macam juga. Macam-macam Cabe ya. merah Hmm. pun kualitasnya beda-beda. Iya. Nah, cabe merah dari dari Sumatera Barat akan berbeda kualitasnya dengan dari Nusa Tenggara Barat ya, Barat. Hmm. dan berbeda kualitasnya dengan Jawa Tengah gitu. Dan Hmm. harganya jadi jauh juga berbeda gitu. Berbeda gitu. Ada cabe yang kadar airnya tinggi. Hmm. Jadi dia mudah busuk. Itu harganya lebih murah, tapi sama-sama cabai merah. Cabai merah Kalau itu. kita lihat pun Hmm. kalau kita laki-laki nih Pak, Iya. nggak ngerti tuh Pak, datang sama-sama cabai merah, kok di sini mahal, di sini murah gitu kan. Padahal sama nih bentuknya, Sama sama, gitu ya. sama-sama merah, Hmm. panjangnya lebih kurang sama gitu ya. Nah, Hmm. tetapi ternyata Hmm. kualitasnya berbeda karena yang satu mudah busuk, yang satu Hmm. enggak. Kalau ibu-ibu, Hmm. emak-emak mungkin lebih paham. Iya, Telur iya. begitu juga Pak, ada grade-nya, ada kelas 1, kelas 2, kelas Oh, 3. telur ada juga Ada gitu ya, Pak Pak, ya? sesuai dengan Hmm. besarannya gitu. Besaran. Telur besar dia makin Telur, mahal gitu ya? mahal, Pak. Hmm. Nah, gitu. Jadi jangan Hmm. Bapak nanti turun ke Hmm. pasar, "Kok ini telurnya lebih murah di sini?" Hmm. Siapa tahu grade-nya Hmm. berbeda, Pak. Ada mungkin telur yang agak-agak kecil, Iya, ada telur yang agak putih, agak mhm, yang kekuning-kuningan iya. gitu, Ada grade-nya, Pak. Ada grade-nya kelas gitu ya. Ya, 1, yang nggak nomor sampai 1, nomor seperti 2. itulah gitu Nah, ya. Sampai warnanya. Warnanya. Enggak. Tapi tadi Iya, dibilang hmm, sampaikan oleh hmm, Pak Kadis, iya, ya memang ada klasifikasi telur aja ada 3, ada yang kecil, hmm, sedang, besar. iya, itu dia ya. Ya. betul, Mhm. mhm, Nah, kalau untuk apa ini kan tadi Pak Darwis menyebutkan bahwa ini kan ada beberapa parameter untuk menentukan inflasi ini tadi Ya. ya, dengan ketentuan yang dibuat BPS ini gitu. Kira-kira kalau melihat seperti itu, bagaimana Pak untuk mengukurnya ini termasuk kan ada yang seperti disampaikannya itu tadi mengenai telur, ada mungkin dia itu yang lebih banyak ini laku, yang karena ini mungkin telur lokal atau telur ayam buras atau apa gitu. Nah, untuk mengukurnya itu gimana, Pak? Karena tadi mengenai inflasi ini kan ada juga ditentukan dengan sayur, cabai, dan juga telur yang disampaikan Pak Kadis tadi. Kita dari pihak BPS untuk melakukan Klasifikasi. tinjauan ke lapangan kapan itu, Pak? Setiap bulan kah atau gimana Itu itu? tadi saya sampaikan, jadi ada komoditi-komoditi memang Hmm, harus harian, iya. ada yang apa namanya mingguan, 2 mingguan. Jadi artinya sangat apa ya, agile, sangat fleksibel gitu. Intinya adalah bagaimana kita menyampaikan by evidence di lapangan gitu. Ya seperti itu Hmm, gitu ya. Termasuk juga tapi tetap di sini ada unsur apa namanya, statistik ya. Jadi statistik itu kan lebih kepada modus ya, apa hmm, namanya, lebih yang mewakili mhm, sebenarnya. Jadi, hmm, artinya, eee, walaupun misalnya telur ada yang warna kuning, warna pucat gitu hmm. ya, tapi Iya, itu artinya
lebih kepada secara rata-rata lah gitu. Rata-rata. Ya, statistik itu kan lebih kepada ke sana ya, pemahaman Iya. statistik. Enggak lah sampai kita juga walaupun tadi saya sebutkan 423 komoditi, Hmm. komoditi telur warna putih ya enggak seperti itu. Nggak sampai Lebih situ. kepada secara rata-rata. Rata-rata itu, Pak. Ya, seperti itu. Oke. Pak, kalau mau lihat apa ini kan kira-kira yang sangat berbahaya inflasi itu seperti apa sih itu, Pak? Artinya apa sudah sekian itu udah garis merah atau gimana ini? Udah catatan merah atau gimana kalau terkait inflasi? Iya. Ya itu sebenarnya Hmm. Pak Aris bisa lebih menjawab ya. Ya tadi sebenarnya sudah Tapi dijawab. laporan dari kita misalkan dari BPS itu kan ada sekian apa ini kan menghitung semuanya kan dari BPS kan yang menghitungnya. Baru yang seperti dibilang Pak Aris itu kan bahwa kalau dia nanti sudah menjadi catatan merah, ini menjadi warning bagi kami gitu kan. Nah, Jadi memang wilayah Kepri ini blessing in disguise menurut saya ya. ya, Berada di pusat ekonomi berbatasan dengan Singapura, Malaysia. mm, Jadi sebetulnya daerah Kepri ini nggak pernah apa ya stok habis gitu. Selalu ya, tersedia gitu ya, apalagi mm, dengan sentuhan ini ya TPID atau pemerintah gitu. Nah ya, hati-hati gitu ya. Jadi mm, kalau saya melihat Kepri ini kenapa ya artinya ada ya blessing disguise gitu. Selain daripada, bagaimana pemerintah TPID mengelola itu tadi, mm, gitu ya, ya, mmm, ya itu gitu ya. Tetapi yang sangat mempengaruhi itu ya itu tadi, ya seperti nanti bagaimana ketika tarif listrik naik, ya itu mm, kan, artinya pasti ada alasan kuat dari, stakeholder kenapa harus menaikkan gitu ya. ya, Nah itu yang memang perlu kita kaji, apakah nanti itu akan sampai mempengaruhi daya beli, karena kan ada multipliers dari suatu kebijakan, ya. mm, Seperti kemarin ada juga kenaikan tarif kesehatan, ya itu kan juga tentu harus kemarin yang terjadi kan tarif naik apa, kenaikan tarif parkir, kenaikan tarif kesehatan, seperti itu. Ya, ya, tapi sejauh ini mm, sebetulnya tidak ada gejala yang apa, dari data-data yang apa namanya, sangat ekstrim ya Pak Aris ya. ekstrim. Tidak ada gitu, kecuali ya Mm, akibat pandemi Covid kemarin. Secara umum terkendali dengan sangat baik. Ya seperti upaya-upaya yang paling ini kan kayak cabe gitu ya, mm, itu karena sebagian besar kan semua impor. Nah, untuk daerah-daerah yang mengimpor ini sebenarnya aman gitu. Justru sebetulnya yang bahaya adalah ya. daerah penghasil. Nah, Kenapa itu, Pak? kenapa? Karena ya kalau nggak hati-hati mendistribusikan komoditi di suatu wilayah, Mm, ya, saya kan pernah di Sumatera Utara ya, mm, Sibolga. Kan ya, mereka kan apa namanya, komoditi untuk, ikan kan ikan, banyak, ya ikan. cukup terkenal Cukup itu. terkenal Ya, dan itu biasanya diekspor. ya. Tetapi jangan salah, justru penyebab inflasi yang ada di Sibolga itu ya ikan gitu. Kenapa? Karena sebagian besar sudah diekspor, ya Mm, tinggal sedikit harus mm, diperebutkan oleh masyarakat. tinggal sisa-sisanya gitu. Sisanya itulah. Itu. Nah nah Jadi, itu mmm, juga. Nah, jadi Kepri itu sebenarnya nah berbahagia ya, mungkin ini karena masukan ini dari BPS ini, ya. Pak, karena setelah melihat itu, idealnya ketika mereka penghasil itu berapa persen sih yang bisa mereka kirim keluar gitu? Nah, di sininya perlu TPID. Jadi Heeh. TPID itu tidak hanya mengamankan harga, tetapi Iya, juga harus mengamankan produksinya. Jadi iya, artinya paling mhm. ideal adalah mengukur kebutuhan masyarakatnya itu, gitu. Ya, per kapita Iya, berapa, jadi bisa mhm, diukurlah, ya. Jangan sampai walaupun penghasil semuanya diekspor iya, gitu. iya, Jadi memang mhm, perlu TPID nasional. Nah, iya, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah nasional sudah sangat baik. Karena setiap hari Senin ada rakor betul, terkait harga-harga nih Pak mhm, Sihar gitu. yang dibawa oleh Langsung dipimpin Kemendagri gitu oleh ya? Mendagri Mendagri, iya, dengan Ketua Badan Pangan Nasional. Jadi semua mhm, BPS juga ada di sana gitu. mhm, Untuk terus mengkaji atau mencermati seperti yang dilakukan oleh Pak Aris ya, di iya, setiap kabupaten pasti sudah ada sistem early warning untuk setiap harga, kenaikan harga, seperti itu. Nah, itu yang saya kira sudah dilakukan secara nasional dan, eee, dari yang terbaik ternyata Kepri gitu ya, Kepri yang terbaik gitu mendapat ya, award ya, bagaimana mhm. TPID-nya menangani harga-harga. Harga-harga itu ya. Iya, Dan ini termasuk peran, stakeholder yang ada di stakeholder sini ya. komunikasi, lebih Itu kepada komunikasi. tidak terlepas dari perhitungan BPS yang akurat, Bang.
disampaikan. Ya ada komunikasi, ya Hmm, pastinya memang ya itu tadi. Jadi artinya jangan sampai produksi atau distribusi dari suatu wilayah itu akhirnya merugikan wilayah itu sendiri gitu. Ya hmm. jadi ya, ini kan pengusaha kan cari untung nih, Iya, iya betul. nggak mau Ah, tahu nih, mau intinya kan mereka ingin, keuntungan yang setinggi-tingginya gitu iya, ya. Nah ini peran pemerintah di sini untuk menjaga satgas-satgas, apalagi hmm, menimbun. hmm, Begitu ya. Jangan sampai ketika udah kelangka baru dikeluarin. Nah ini saya kira yang menjadi, salah satu tugas utama dari TPID gitu. iya baik. Itu yang disampaikan Pak Darwis tadi, Ya, Pak ya. Kadis, Hmm, terkait dengan jangan sampai ada yang menimbun gitu. hmm, Kira-kira trik kita maupun program hmm, yang dilakukan oleh Disperindak hmm, untuk menangani inflasi ini hmm, bisa disampaikan kembali Pak, karena tadi hmm. disebutkan jangan sampai ada menimbun Ya. gitu. Memang Bapak udah sampaikan tadi, tapi mungkin lebih jelasnya Pak. Ya, jadi kita juga Pak Siar Nah, terbantu dengan adanya asosiasi distributor. Jadi kita iya, mendorong mm, distributor itu memiliki asosiasi ya, sehingga komunikasinya jauh lebih efektif. Komunikasi itu harus kita bangun secara komprehensif ya. Jadi tidak iya, hanya ketika ada masalah atau ketika pada saat momen-momen tertentu seperti HBKN tadi, gitu ya. Tetapi mm, per day gitu, hari per hari mereka bisa mm, memberikan informasi kepada kita terkait dengan stok, terkait tadi dengan kelancaran pasokan, ya, terkait dengan harga. Mereka sering informasi ke kita, "Pak, ini kayaknya di penghasil harga tinggi nih." Di, daerah penghasil, supplier, nih udah mulai ada kenaikan nih, Pak. Nah, kita kan udah dapat warning di mm, situ, ya kan. Kemudian, "Pak, ini kemarin pengiriman dari ada kapal tenggelam." Nah, Nah, gitu. Itu juga mengganggu, Pak, mengganggu. mengganggu gitu kan. Nah, ketika, informasi-informasi itu cepat kita dapatkan, maka kita cepat melakukan tindakan. Gitu. Jadi selagi belum melebar kemana mana kita cepat. Artinya ketika contoh tadi misal ada kapal tenggelam, cepat kita koordinasi kembali untuk segera melakukan pengiriman lagi. atau termasuk di pelabuhan sendiri ya Pak Aris ya. Betul, Pak. Jangan Mm, sampai kuli angkut Nah, itu mempengaruhi sampai tuh. ke situ. Nah, Sampai ke situ, ya, Pak. Jadi apalagi di momen-momen tertentu ya. kami selalu berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan iya, untuk khusus barang-barang kebutuhan pokok itu menjadi prioritas untuk dibongkar. Tidak Hmm. mm, hanya otoritas pelabuhan ya, tapi juga tadi kawan-kawan porter. iya. Hmm. Ya kan, itu terkadang di daerah-daerah tertentu jadi kendala, Pak, Jadi kendala jadi dia. kendala. Mm, Karena apa? Karena terkadang terkait dengan ongkosnya yang juga mahal, ongkos bongkar muatnya gitu Iya. ya. Kemudian kadang lambat kerjanya dan itu kita konsolidasikan, Pak. Dan itu memang tantangan tersendiri seperti yang kita sampaikan tadi gitu ya. Jadi komunikasi efektif di 4K tadi itu mulai dari mm, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusinya, sampai ke komunikasi efektif itu memang menjadi hal yang sangat menentukan ya Pak Darwis ya, selama Iya. ini, walaupun kita mm, bukan sebagai daerah penghasil, mm, tetapi Ya. dengan koordinasi yang baik, dengan kolaborasi yang lintas sektor dan lintas aktor Pak, karena memang ini mm. aktornya banyak yang Banyak aktornya. berperan. Iya, Iya, termasuk iya. tadi saya sampaikan kan Mm, media juga berperan, aktornya juga bermain di situ gitu kan. iya, Dan iya. kemudian lintas Mm, sektor, karena ini alhamdulillah lah hari ini kita di Provinsi Kepri Pak, dengan mm, mungkin karena, Pak Gubernur sangat bijak mengkonsolidasikan semua sektor ini, iya. maka sudah tidak ada lagi ego sektoral. Hmm. Makanya ketika Mm, Bapak undang hari ini Pak Darwis mau datang gitu kan, iya, iya ya Pak. kan, Mm, artinya ini kita bagian dari tanggung jawab kita bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi nih kepada masyarakat gitu. iya, Sehingga masyarakat juga tidak panik, tidak ada mm. kekhawatiran gitu ya. Jadi kalau Nah, ego sektoral itu udah nggak ada lagi sekarang Pak ya? insya Allah Pak kita untuk urusan inflasi itu sudah Eh, kita tekan. udah. Artinya hari ini ketika ada problem, contohnya hari ini Bu Rika dari Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan gelar pangan murah. Kami backup, Mm, BI bantu, misalnya gitu kan. Nah, ketika saya iya, melaksanakan pasar murah gitu ya, iya, iya, mereka juga bantu. Kita saling bantu membantu gitu lah. iya. Nah, gitu. Tapi kalau yang provinsi di Sperindak provinsi jarang ke sini Pak, macam Hmm. gelar pangan murah itu. Ada, Mm, ada beberapa kali kita lakukan. Nah, jadi gini, eh, provinsi itu kan harus mengcover seluruh kabupaten kota. kabupaten kota. 7 Mm, kabupaten kota. mm, Jadi selama setahun ini seprovinsi Kepri baik. Jadi program kita itu kita sinergikan. Program yang di kabupaten, iya, kota, dan di tingkat provinsi.
Maka kabupaten kota juga melaksanakan itu. Itu juga bagian dari konsolidasi yang kita lakukan di tingkat provinsi. Jadi kita mapping, Pak. Kota Batam melakukan berapa kali, Hmm. Tanjung Pinang melakukan berapa kali, Iya. Bintan melakukan berapa kali. Nah, nanti provinsi bantu di mana. Nah, Iya, gitu. iya. Jadi, Apalagi mungkin daerah-daerah yang jauh ya, yang mungkin anggarannya juga terbatas, itu provinsi lebih banyak mensuplai, bisa begitu kan. Nah, Batam hmm, termasuk ada beberapa juga kita lakukan baik GMP maupun pasar murah, hmm. dan memang lebih intens memang ada di program di Pemko ya. Begitu juga di kabupaten kota yang lain, karena kita bantu di Batam, bantu di Lingga, bantu di Natuna, bantu di Tanjung Pinang dan Bintan dan Termasuk Karimun. pulau-pulau lain gitu ya, Termasuk yang pulau-pulau yang lain, begitu. yang ini ya. Hmm. Ya, jadi memang ada 4K itu tadi tetap diterapkan Tetap juga ya. diterapkan. Nah, kalau misalkan dengan distributor ini, Pak, ini Iya. kan ada asosiasi Mm-mm, distributor. mm-mm. Apakah mereka itu juga melakukan koordinasi, misalkan yang dari Batam dengan yang Kepri, Iya, kita sering, Pak. untuk mendistribusikan ke pulau-pulau, misalkan? Betul. Jadi Nah, kan jadi di Kepri ini rata-rata yang menjadi hubnya itu dua, Pak. hmm, Batam dan hmm, Tanjung Pinang. Mhm. Jadi hmm, Natuna, Anambas, Lingga hmm, itu sebagian besar masuk dari Tanjung Pinang. hmm, Sebagian ada juga dari Batam. Mhm. Jadi barang dari Medan, ya hmm, kan, ada juga dari Jakarta masuk ke Tanjung Pinang, nanti Tanjung Pinang ya, bawa ke Lingga. Mhm. Selain mungkin Lingga juga ada langsung masuk dari Jambi, Iya. gitu ya. Ke Karimun juga. Kadang ada yang dari Tanjung Pinang, tapi Karimun itu lebih banyak langsung dari Pekanbaru karena lebih dekat. Nah, jadi hmm, ya, sudah ada, saya selalu kalau dapat, saya ada buat peta jalur hmm, distribusi barang-barang kebutuhan pokok tuh masuk. Karena kita ini kan pulau-pulau tadi, Pak. pulau-pulau, ya, Jadi memang hmm, kita membangun kerjasama dengan berbagai daerah itu supaya memudahkan. Jadi kita tidak hanya berfokus masuk semuanya dari Batam, tidak. Tetapi dari mana yang lebih dekat, seperti Lingga tadi, selain dari Tanjung Pinang, ada dari Jambi, ya kan? Nah, Jambi lebih ya. dekat ke Lingga. Maka kita pastikan seluruh jalur transportasi logistik tadi untuk mengangkut sampai ke Lingga itu bisa lancar, Dan gitu ya. sampai saat ini masih jalan itu, Pak, ya, Masih jalan, dari Jambi ke masih, Lingga ya. masih, masih. Hmm, Pasokan apa saja yang dibawa itu, Pak? Macam-macam, Pak. Macam-macam. Ya, ada minyak juga, termasuk Hmm, beras juga, gitu. hmm, Jadi itu sangat membantu sekali, gitu ya. Termasuk macam di Natuna. Natuna itu kalau paling ujung Serasan itu kan lebih dekat dengan Kalimantan, Pak. iya, Ya kan? Serasan itu Nah, ya. Selatan itu kan lebih Ah, dekat dengan Kalimantan. Maka hmm, logistik itu banyak dari sana masuknya. Dan dari kita sana. jaga jalurnya, Iya, iya. gitu. Selain tadi Hmm, yang mungkin di 3T itu ada tol laut kan. Tol laut yang hmm. dari Jakarta masuk, gitu. Oh, yang tol laut itu Hmm. setiap bulan berapa kali 1 dia? bulan 2 kali, Pak. Satu 2 bulan trip. 2 kali ya, Dia motor itu. mutar ya, Hmm. untuk membawa barang-barang Iya, kebutuhan pokok gitu ya. barang Nah, kebutuhan. dengan seperti itu kira-kira bagaimana apanya terkait harga Sangat harga di membantu, pasar? Pak. Seperti Sangat yang saya membantu sudah ya. jelaskan tadi, keberadaan tol Hmm, laut itu sangat membantu karena harganya disubsidi oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kalau hmm, bawa satu kontainer itu sekian juta, sudah hmm, terpotong mungkin lebih lebih 30 sampai 40% hmm, harganya gitu. Dan itu juga hmm, membantu kita untuk mengirimkan muatan balik, Pak. Jadi kalau mungkin ada pelaku usaha kita, UMKM kita yang mau menjual barang keluar, hmm. itu muatan baliknya jauh lebih murah, ongkosnya, subsidinya lebih besar, gitu. Jadi itu sangat sangat membantu sekali. Sangat membantu itu ya, Heeh, karena dia 2 kali ya ya, dalam sebulan dalam gitu ya. sebulan. Dan itu Termasuk menjangkau pulau-pulau, Pak. Itu pulau-pulau pulau ya, terluar kan. pulau-pulau terluar ya. Iya. Mereka bagaimana bersandarnya, kan belum ada pelabuhan. Ada, Pak, di pulau-pulau yang sudah disinggahi Hmm. itu sudah disiapin pelabuhannya. Oh, sudah Hmm, disiapin gitu ya. hmm. Nah, Termasuk sampai ke Serasan kan, sampai ke ujung. keserasan mereka, Hmm, termasuk perbatasan ini nah, juga ya, iya. perbatasan ke Kalimantan sana gitu Iya. ya. Nah, ini menarik sebenarnya nih, Pak. Kan nih kalau kita lihat bahwa saat ini kan pemerintah setelah melihat mulai stabil harga ini kan, Mhm. nah dulu kan pernah diperbincangkan terkait dengan minyak itu ya, Minyak goreng. minyak goreng Iya. yang langka dulu. Nah, Mhm. sekarang minyak goreng ini kan kalau kita lihat kan sudah semakin stabil lah Stabil. gitu ya, Ya. dan bahkan ada juga kalau tidak salah itu di Batam ini produksinya yang disebut Disperinda itu minyak kita gitu ya, Ya. minyak kita. Namun minyak kita ini kan saat ini kalau tidak salah sudah naik ya, Pak, ya, Hmm. dari 14.000 ya, 14.000 ke 14.000 ke 15.700. 15.700 Mhm. kenaikannya. Itu head, Pak. Nah, itu untuk head. Nah, Hmm.
Itu mungkin Pak Aris bisa menjelaskan nanti kepada Tribuners gitu terkait dengan kenaikannya itu seperti apa dampaknya untuk di Provinsi Kepri ini karena Ya. kita tahu itu kan ada kenaikan dan akhir-akhir ini ada kenaikan. Nah, untuk itu Tribuners kita akan rehat sejenak, kita segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah di Hot News Corner. Karena harga-harga naik, tabungannya Iya. habis. Ya. Atau mungkin dia jadi tidak bisa menabung. Tak bisa lagi Ya. menabung, Kan? terkuras tabungannya. Nah, sehingga yang masyarakat tadi baru sedikit naik di atas garis kemiskinan, turun lagi, Pak. Iya. Jadi yang 2.100 kalori itu kita hitunglah itu menjadi garis kemiskinan. 2.100 kalori. 2.100 kalori yang sudah kita konversikan dalam rupiah.